Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, meskipun tadi hujan, tapi Tuhan sudah memberhentikan hujan. Untuk itu kita boleh beribadah di tempat ini. Dan Tuhan kita memang luar biasa. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu lebih Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menjamah melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, dan yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami naikkan doa ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dalam nama Yesus, yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita naikkan pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
Ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini kami Bapa, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama katakan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang kita sembah, hanya Dia yang layak mendapatkan pujian. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi mau bersorak-sorai memuji muliakan nama-Mu. Yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari saya undang bangkit berdiri. Kami diberi kuasa dari Raja yang mulia menaklukkan musuh. Yes. Diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia.
lebih dari pemenang kalau kita dibela Tuhan. Amin. Semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita percaya sampai saat ini mujizat tetap ada. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus menyertai setiap kami, Bapak. Kami tidak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi yang satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya mujizat tetap ada. Terima kasih Yesus. Untuk saat ini kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Baik, yang bertugas silahkan menjalankan kantong-kantong persembahan. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu, meski tak ada alasan untuk berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari dengan lebih sungguh lagi katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah.
kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu buka hati saudara, bawa hati kita kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini, di dalam lama-lama Yesus, Yesus, ku percaya mujizat tempat ku dipulihkan, Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan iman, Yesus, Yesus, kami percaya. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus kendalikan tempat ini Tuhan. Berkatilah setiap kami. Yesus, ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin malam ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Karena kami datang dengan hati kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak pahami dalam dunia ini. Tapi kami yakin jika Tuhan yang menuntun kami, jika Tuhan yang benar-benar mengendalikan hidup kami, maka kami tidak akan pernah salah dalam mengambil keputusan. Sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu merdekakan kami. Firman itulah yang memberi kami hikmat. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Senang sekali ya. Kita Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dapat tempat yang baik. Saya yakin malam ini Bapak Ibu pasti bukan hanya sekedar yang baik dalam kehidupan kita, tapi juga kita mau hal yang baik dalam kerohanian kita. Amin. Bapak Ibu, malam ini saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya berikan satu tema ya, yaitu tentang hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu beres, perlu benar di hadapan Tuhan? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita benar, maka kita pasti dituntun oleh Tuhan. Amin. Ingat ketika peristiwanya Yusuf dengan Maria, masih belum lama ya, Natal di bulan Desember. Waktu Yusuf akan mengambil keputusan untuk menceraikan Maria. Karena Yusuf hatinya nih betul-betul berkenan kepada Tuhan. Yusuf ini orang baik, orang benar. Makanya ketika dia ingin mengambil keputusan yang salah, di malam itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk berbicara kepada Yusuf. Sehingga Yusuf tidak salah mengambil keputusan. Ya, dalam dunia ini bahkan nanti ya Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan mendukung dan menganjurkan Bapak Ibu jangan golput. Amin.
Bilang kanan kiri harus bertanggung jawab. Siapapun pilihan Bapak Ibu ya, yang penting begini Bapak Ibu, hiduplah benar, amin. Supaya Tuhan itu menuntun setiap keputusan-keputusan kita. Ya, sebagai seorang hamba Tuhan, saya selalu mengingatkan jemaat, kita sudah berdoa. Siapa Bapak Ibu yang mau diberkati oleh Tuhan? Katakan amin. Nah, kalau mau diberkati Tuhan, maka saudara harus berdoa buat bangsa ini, amin. Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Kita nggak boleh cuek, tidak peduli, ya, apatis, tidak mau berperan, nggak boleh. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang peduli kepada bangsanya. Saya percaya semua calon-calon para pemimpin di bangsa ini ya bukan orang jahat. Yang setuju katakan amin. Tidak mungkin. Ya, jadi Bapak Ibu hiduplah benar. Bapak Ibu dekatkan diri kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita, supaya apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden di bangsa kita, Bapak Ibu percayalah semuanya ada dalam kedaulatannya Tuhan. Kita nggak boleh punya hati yang jahat, kita nggak boleh punya pikiran yang jahat. Kata Tuhan, sebagaimana imanmu terjadilah. Ya, kita diberi hak bebas. Ya, beberapa minggu-minggu ini banyak jemaat tanya saya, Bu Vera pilih siapa? Saya cuma bilang, saya masih berdoa. Ya, berdoa. Berdoa sambil kita memperhatikan. Kita dikasih hikmat. Ya, Bapak Ibu, tidak perlu nanti Bapak Ibu, wah kalau kita pilihannya beda, udah kita tidak boleh bersatu, tidak boleh seperti itu. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengajar kita itu berperilaku jahat. Yang setuju katakan amin. Ya, Paulus aja di dalam gereja tuh bukan dunia, di dalam gereja kalau ada perpecahan, suka enggak Tuhan Bapak Ibu? Sampai Paulus bilang, kamu golongannya Apolos, kamu golongannya ini. Masih ingat kan Bapak Ibu? Paulus bilang gak boleh seperti itu. Ya, kita harus bersatu, satu bangsa, satu tanah air. Ya, nanti siapa yang terpilih kita harus legowo. Karena bagaimanapun juga yang terpilih berarti pengikutnya betul-betul banyak. Dan saya percaya Bapak Ibu, saya ndak mikir gini, sopo ya nanti yang mimpin. Bagi saya, siapapun yang memimpin asal gereja Tuhan hidup benar, maka Tuhan sanggup melindungi kita. Ya, Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama malam ini sebagai hamba Tuhan saya ingin membawa Bapak Ibu, ayo hidup sing benar. Jangan tidak benar, supaya semua yang kita lalui, yang kita putuskan, semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Yuk sama-sama kita lihat Mazmur pasal yang ke-26. Di Mazmur pasal yang ke-26 Bapak Ibu, ini adalah lagu ya, sebuah pujian yang dinyanyikan oleh Daud. Dan di dalam pujian ini ternyata mengandung sebuah nasihat dan juga pengajaran yang mengajarkan bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Mari sama-sama kita lihat Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang siap diberkati katakan amin. Mari kita sama-sama membacanya ya Bapak Ibu. Hitungan yang ketiga, nanti saya minta kita baca bergantian ya. Ayat yang pertama Bapak Ibu dulu baca, nanti saya ayat yang kedua. Kita bergantian sampai di ayat yang ke-7,
kita baca sama-sama. Bapak Ibu terlebih dahulu hitungan yang ketiga, 2, 3. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ayat 3. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. 5. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu. Ya Tuhan, ayat 7 sama-sama, 2, 3. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin. Bapak Ibu, kita coba satu persatu kita perhatikan. Nah, ini langkah-langkah yang dimana Tuhan itu memberi hikmat kepada Daud. Gimana caranya supaya orang percaya itu benar di mata Tuhan. Nah, lalu Daud karena dia punya satu karunia ya, talenta yang luar biasa, dia bisa menciptakan lagu, dia bisa nyanyi, dia lagukan pujian itu ya. Semua nasihat-nasihat Tuhan itu, syair-syairnya itu sebagai sebuah peringatan, nasihat. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya pelajari gimana supaya kita benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya mau tanya sama Bapak Ibu, mau ditolong Tuhan? Kalau mau, ayo kita belajar dari firman. Gimana caranya supaya kita berkenan? Yang pertama dikatakan begini, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku apa? Percaya. Kata percaya dalam bahasa Ibrani ditulis bataj. Itu adalah satu sikap yang betul-betul menaruh harap kepada Tuhan. Jadi kalau saya dengan Bapak Ibu mau dinilai benar di mata Tuhan, maka yang pertama saudara harus yakin ambek Tuhan. Amin. Gak boleh ragu. Apa cirinya orang yakin? Apa cirinya orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan? Simple sebenarnya. Kalau orang itu percaya, yakin sama Tuhan, maka dia pasti tenang. Amin. Dia ndak bingung. Dia ndak khawatir. Itu jenenge percaya. Tapi kalau kita masih, wah, ada sikap yang berontak lah. Kita masih berpikir yang negatif. Kita masih punya ego yang begitu kuat, ya maaf. Itu tanda berarti kita kurang percaya. Jarene percaya itu ya tenang saudara. Meskipun apa yang kita lihat ini kan Tuhan udah ajarin kita. Mengandalkan Tuhan, ojo mengandalkan manusia, amin. Kalau kita mengandalkan manusia, saudara bisa kecewa. Dan saudara bisa bingung, kayak apa sih maksudnya? Kan gitu ya, orang itu kadang-kadang kalau mungkin ngajak kita atau mungkin dia itu bicara sama kita, kadang-kadang gak ada kepastian. Tapi saudara harus yakin Tuhan Yesus itu pasti menolong, pasti. Setiap perjalanan hidup saya Bapak Ibu ya, satu kali kakak kandung saya sempat berbicara sama saya gini, Fer, kamu bisa ngerti kadar iman kita di hadapan Tuhan itu bisa bertumbuh. Saya bilang, gimana tuh Kak? Jadi dulu kamu takut gak sama setan? Saya mikir-mikir saudara, iya ya. Dulu saya penakut Bapak Ibu. Karena kan saya dilahirkan
dari keluarga ibu kandung saya ini kan okultisme ya, pemuja setan. Jadi dari kecil itu saya jadi penakut, soalnya hal-hal yang aneh, yang itu bukan hal yang normal, itu bisa saya rasain. Sampai saya itu di sekolah ya, di lingkungan dibilang aneh. Ih Vera, kamu teh aneh, kata gitu ya. Saya ini jujur aja Bapak Ibu, kalau enggak Tuhan Yesus tolong bisa gila saya. Karena saya bisa lihat sesuatu yang teman-teman saya tidak bisa lihat. Dan itu ternyata bukan sesuatu kelebihan loh Bapak Ibu. Jangan bangga kalau saudara punya anak bisa lihat-lihat setan. Karena itu bicara tentang di bawah kutukan itu. Saudara tahu ketika saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa hal pertama yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya? Saya udah gak bisa lihat tuh. Tapi yang saya bisa rasakan, yang saya betul-betul bisa merasakan sesuatu dalam diri saya, udah bukan setan lagi. Tapi saya merasakan malaikat Tuhan menjagai saya. Jadi kalau saya kemana-mana ditanya, Bu Vera, jadi ada banyak jemaat ya, kadang-kadang Bu Vera di rumah saya ono setane. Saya bilang, oh ya Bu, kenapa? Iya Bu, tolong Bu ke rumah Bu, Ibu tolong doakan Bu. Nah saya diberikan kekuatan, maksudnya kepekaan oleh Tuhan. Itu kalau saya masuk ke sebuah ruangan dan memang seandainya di situ kuasa jahatnya terlalu kuat, itu saya bisa rasakan. Ya, tapi jujur Bapak Ibu, dari sejak saya ini melayani Tuhan sampai sekarang ini, saya kalau masuk ke ruangan-ruangan tertentu ya kata orang di situ ono setane. Loh saya lo ndak bisa ngerasakno. Terus apa yang saya bisa rasakan? Kehadiran Tuhan. Karena memang Alkitab katakan di mana kita berada. Kalau kita hidup melekat kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang hadir dalam hidup kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saudara dengar baik-baik, orang yang percaya kepada Tuhan, dia hidupnya pasti tenang. Bilang kanan kiri, ojo gugup, ojo panik gitu loh. Ojo panik, saudara tahu orang kalau panik ya. Saudara kalau saudara lagi galau, saudara lagi ndak tenang, apapun yang saudara putuskan pasti salah. Tapi kalau saudara mau mengambil keputusan yang tepat, saudara harus tenang. Orang bisa ngomong informasi A begini, B begini, C begini, ini keadaan begini, begini. Tapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, tidak perlu kita ikut-ikutan orang. Cukup kita percaya kepada Tuhan. Amin. Nanti Tuhan yang akan beri kita kepekaan. Bapak Ibu tahu, di dalam hal memilih, itu perlu tuntunan Tuhan. Saya waktu milih suami saya, ya maaf Bapak Ibu, biar pendek-pendek begini ternyata banyak cowok yang deketin saya waktu itu. Lumayan lah ya. Nah waktu dan cowok-cowok ini saingannya Pak Daniel, pendeta-pendeta saudara. Nah waktu itu saya yang mikir, ya kalau dilihat semua orang bilang begini, kok pilihnya Daniel si Per gitu. Kan kamu pendeta, kamu pilih pendeta lagi dong biar selevel. Bayangin tuh, itu yang ngomong bukan orang biasa. Itu petinggi-petinggi, orang-orang yang punya power dalam hidup saya. Tapi saudara tahu, dalam hati saya nanti yang betul-betul mengerti itu adalah orang yang tepat di hati saya, bukan orang lain. Tapi Tuhan, amin. Tuhan yang tahu siapa yang tepat buat saya. Saudara waktu saya cari suami, memang meskipun saya berdoa Tuhan kasih hikmat sama saya. Karena leadership saya kuat, saya sebelum menikah udah biasa mimpin umat. Nah, saya ada di sebuah gereja lokal di kota Sidoarjo dengan jemaat yang dipercayakan ribuan Bapak Ibu. Dan saya udah dipercaya oleh gembala untuk mimpin orang banyak. Biasa saya begini Pak, B, C, kan?
Saya bilang semuanya harus teratur, semua harus bersih, semua harus tepat waktunya. Bapak Ibu tahu, itu saya sampai bilang begini, kalau saya dapat suami yang tidak bisa mengendalikan saya, waduh celaka. Berapa banyak ibu-ibu yang mau hidupnya benar di hadapan Tuhan, katakan amin. Harus hormati suami, amin. Harus bisa membuat suami betul-betul ngerti kalau dia pemimpin. Ya saya percaya, saya juga tidak sempurna Bapak Ibu. Tapi saya belajar menempatkan bagaimana ada saatnya Roh Kudus bicara kepada saya, tidak bisa. Ya saya kalau kemana-mana, kalau di dalam rumah kita mengadakan doa Bapak Ibu, yang mimpin bukan saya, biarpun saya lulusan sekolah Alkitab yang awal, yang mimpin saya tahu, yang pemegang otoritas, yang dipercaya oleh Tuhan itu adalah kepala rumah tangga. Kalau mungkin saya diundang khotbah boleh, tidak apa-apa, saya mengajar. Tapi di rumah saya tahu siapa yang Tuhan percaya dalam kehidupan saya, ya suami saya. Jadi yang mimpin doa suami. Saya percaya Bapak Ibu, ketika para pria, ya suami-suami di tempat ini, pria-pria, bapak-bapak, dengar baik-baik. Waktu saudara berdoa, ketika tangan saudara ini bersih di hadapan Tuhan, doa bapak-bapak di tempat ini penuh dengan kuasa. Itu Alkitab yang catat. Makanya setiap kepala rumah tangga kalau sedang menengadahkan tangan berdoa, tangannya harus bersih. Bersih bukan hanya dicuci pakai air, Pak. Tapi bersih di sini tidak ada sikap-sikap yang jahat. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu tidak mau salah dalam hidup ini mengambil keputusan, ayo kita hidup percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita percaya? Sing deket ambek Tuhan. Bilang kanan kiri, bantu saya khotbah, ojo jauh dari Tuhan. Gitu ya. Harus dekat sama Tuhan. Amin. Yang kedua, kita lihat ayat yang kedua, Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu mempelajari ya dari sastra gaya bahasa Ibrani, mereka orang-orang tradisi Yahudi yang coba menyanyikan, melantunkan dan budaya mereka, ternyata ketika seseorang berkata ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, itu berbicara tentang di mana dia ingin memperlihatkan dia sudah berjuang untuk menjaga hati. Yang mau benar katakan amin. Harus dijaga hati. Ada yang tadi ngamuk, saudara tadi jengkel, tadi kecewa, mungkin tadi pagi saudara marah-marah sama anak saudara, atau mungkin suami istri sempat gegeran. Nah Bapak Ibu, ayo kalau hari ini kita mau benar di hadapan Tuhan, saudara harus jaga hati saudara. Bagaimana kita menjaga hati? Maka saudara harus hidup dalam kasih. Mana ibu-ibu di sini Bu, katakan amin. Tidak ada suami yang sempurna, amin Bu. Tidak ada anak yang sempurna. Tapi toh mereka adalah titipan Tuhan. Mereka milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Jadi kalau sepertinya ibu melihat kekurangan-kekurangan pada suami dan anak, belajar legowo dan bisa mengampuni. Ya, saya setiap Kamis pagi itu melayani ibadah doa pagi online, melayani jemaat yang ada di kota Semarang. Jadi melalui via Zoom. Nah kebetulan gereja di kota Semarang yang saya layani ini, dia punya tema besar tahun ini adalah keluarga yang sehat. Jadi Bapak Ibu, setiap kali pemberitaan firman itu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Nah, saya memberikan satu dasar bahwa bagaimana caranya suami dengan istri itu bisa benar-benar tetap langgeng hubungannya.
Yang namanya cekcok, namanya beda pendapat, namanya sedikit-sedikit ngamuk udah pastilah karena kita manusia. Siapa di sini manusia? Katakan amin. Ya. Jadi jenenge manusia pasti ada salahnya. Tapi di tengah-tengah kekurangan kita bagaimana supaya hubungan itu tetap langgeng mencapai satu titik kedewasaan. Maka di dalam hubungan suami istri ini harus ada yang namanya saling pengertian. Pengertiannya di mana? Bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Kalau kita nggak bisa menerima kekurangan pasangan kita, kelebihan pasangan kita, apalagi kalau kita orang tua nggak bisa terima kekurangan anak kita. Hati-hati loh Bapak Ibu. Anak yang selalu dihakimi, anak yang selalu dinilai dengan tidak baik, maka dia akan bertumbuh dengan mental yang tidak sehat. Tapi waktu kita mau menerima kekurangan, ya kalau kita orang tua kan pastilah kalau kelebihan anak pasti bangga. Di sini pasti ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak berprestasi pasti senang cerita, amin. Semua pasti. Tapi coba kalau anak kita bermasalah, anak kita di penjara, anak kita terlibat dengan pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Masihkah bapak ibu mau bisa menerima anak bapak ibu atau kita usir dari rumah? Bapak ibu dengar. Pada waktu kita rindu hidup kita benar di hadapan Tuhan. Tuhan minta jaga hati ini. Jangan jahat, amin. Dan Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa agar menjaga hati kita harus bisa mengampuni. Yang ketiga, Bapak Ibu perhatikan. Di ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran. Kalau saudaramu benar di hadapan Tuhan, nih hal yang ketiga ini penting banget Bapak Ibu. Fokus kepada Tuhan, amin. Jangan fokus kepada masalah. Saudara boleh tiap hari dengerin, aduh presiden mana nih yang bagus. Saudara minta informasi sana sini silakan. Tapi tetap pikiran dan hati kita harus fokus kepada siapa? Tuhan. Saudara mungkin boleh mendengar berita-berita di televisi atau di media sosial. Silahkan, itu hak kita semua. Kita punya hak bebas, Tuhan tidak jadikan kita robot. Silahkan, saudara mau melakukan ini, dengar ini. Tapi ingat baik-baik, kalau saudara mau tetap berkenan kepada Tuhan, hidup benar, pusatkan pikiran dan hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Manusia itu bisa salah loh Bapak Ibu, betul? Ketika manusia berkata, wah ini yang benar, ini salah. Bisa salah. Tapi saya mau bilang Tuhan tidak pernah salah. Peka dengan tuntunan Tuhan. Ketika orang itu hidup benar-benar dia fokus kepada Tuhan, pasti ucapannya jadi berkat. Dia tidak akan saling menghakimi, amin. Dia tidak akan saling membenci. Waduh Bapak Ibu ayo ya, karena hari-hari ini saya lihat di media-media sosial di mana-mana, kok kayaknya ini yang namanya saling menindas, saling membunuh karakter, saling menyakiti, itu sedang betul-betul booming. Coba Bapak Ibu perhatikan. Tapi waktu kita berdoa, kita dekat kepada Tuhan, Roh Kudus akan menuntun saya dengan saudara. Tetaplah benar. Ya, kita harus betul-betul pusatkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Nanti kalau kita selalu memikirkan Tuhan apa yang terjadi, nanti Bapak Ibu pasti akan punya karakter seperti Tuhan. Amin. Penuh kebijaksanaan. Ya, yang keempat Bapak Ibu. Ini bagus sekali saudara. Saya coba untuk mempelajari, wah ini benar nih. Yang keempat itu ada di ayat 4 dan ayat 5. Perhatikan. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat apa? Jahat.
Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Yang keempat, kalau saya dengan Bapak Ibu mau hidup benar di hadapan Tuhan, saudara jaga pergaulan saudara. Dengan siapa saudara bergaul, dengan siapa saudara share, dengan siapa saudara curhat, hati-hati. Saya sebagai konselor rumah tangga di gereja lokal, gembala saya memberi kepercayaan penuh. Saya dengan beberapa rekan-rekan teman-teman hamba-hamba Tuhan di gereja lokal, kami betul-betul mempersiapkan calon-calon pasangan suami istri. Dan saudara tahu, ketika saya sedang membina mereka, membimbing mereka, ada banyak hal yang saya betul-betul harus tekankan kepada pasangan suami istri ini. Saya bilang, reuni boleh. Nggak ada ayatnya nggak boleh reuni, betul? Kumpul-kumpul sama teman boleh. Tapi ingat, waktu kita bergaul, hati-hati. Karena pergaulan yang tidak baik bisa merusak rumah tangga kita. Setuju? Saudara bergaul dengan siapa? Ya, kalau berteman, saudara boleh banyak teman. Tapi namanya bersahabat. Yang dimana mereka-mereka itu memberi kontribusi untuk saudara berpikir, bertindak, itu harus hati-hati. Kepada siapa saudara curhat, hati-hati. Karena orang yang saudara curhati itu pasti saudara akan lebih menyendengkan telinga saudara kepada mereka. Makanya jujur, saya pernah ditanya sama orang-orang, Bu Vera, teman curhatnya Bu Vera siapa? Saya bilang cuma satu orang di dunia ini. Saya bicara manusia loh, bukan bicara Tuhan. Kalau Tuhan itu memang segalanya, amin. Dan dia bilang, siapa Bu? Di dunia ini yang ibu bisa curhat cuma satu, ya ini. Ya suami saya ini. Kenapa? Karena saya tahu, kalaupun saya salah, suami saya tidak mungkin celakakan saya, betul? Lah itu orang yang Tuhan tempatkan. Saya bisa saja dekat, saya dekat dengan banyak hamba-hamba Tuhan, saya dekat. Saya juga bergaul dengan mereka. Tapi untuk curhat tidak sembarangan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi hidup saya. Bapak Ibu, hati-hati. Bergaulah dengan orang yang tepat. Amin. Ada banyak sekali istri-istri, Bu Vera saya maunya seperti Bu Vera, cerita sama suami, curhat sama suami. Tapi ibu tahu gak suami saya itu agak sedikit, telinganya aduh tipis kata gitu. Kayak saya denger. Dia bilang, saya WA sama suami panjang lebar Bu Vera. Tahu gak dijawabnya? Udah cuman gitu toh. Saya bilang sama para istri, karena saya hamba Tuhan wanita, jadi kebanyakan jemaat yang curhat sama saya tentunya para wanita. Dan memang itu adalah aturan gereja. Jadi saya bilang kepada para ibu-ibu, saya bilang, Bu, kalau memang suami, ibu merasa tidak nyaman bicara dengan suami, sebenarnya itu agak salah. Kalau seorang istri tidak nyaman bicara dengan suami, berarti hubungannya ada yang gak beres. Karena yang sehat, yang benar itu Bapak Ibu, harusnya saudara itu lebih terbuka dengan pasangan saudara. Karena pasangan hidup saudara itu yang ditentukan oleh Tuhan untuk menemani saudara. Amin. Nah itu pilihan saudara. Dan saudara mau menikah dengan dia, kan? Jangan salahkan orang tua, jangan salahkan teman-teman, jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan Tuhan yang menikah kita kok. Nah, kita ambil keputusan. Dan jujur ya Bapak Ibu, ada banyak orang bilang begini, tapi pasangan hidup saya begini. Saya bilang begini, kalau kamu mau pasangan kamu berubah ke arah yang lebih baik, kamu dulu yang berubah. Betul? Saya pernah satu kali ada seorang hamba Tuhan, waktu saya masih di sekolah Alkitab, aduh itu sangat berema banget. Jadi si hamba Tuhan bilang begini, kamu tahu apa jodoh dari Tuhan? Jodoh dari Tuhan itu diberikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan beliau itu menjelaskan begini, jadi tepat waktu itu gimana? Seandainya pasangan kamu tuh sedang ada di sini,
Nah, kamu ada di sini. Maka dengan proses Tuhan, dengan caranya Tuhan, kalau memang itu jodoh kamu, maka si pasangan kamu akan sedikit diturunkan dan kamu akan sedikit dinaikkan. Sampai kamu betul-betul sepadan, baru waktu itulah Tuhan pertemukan. Saya pegang betul-betul tuh berema banget Bapak Ibu. Saya bilang iya ya. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang salah, tidak ada sesuatu yang salah di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita ngikuti firman Tuhan, saudara jujur, ada anak-anak bilang begini, aduh kenapa saya dilahirkan di orang tua seperti ini. Saya bilang, kamu hari ini bisa ngamuk. Saya pernah melayani retreat anak-anak muda dan mereka curhat sama saya bilang begini, kamu bisa hari ini kamu berontak, kamu ngamuk. Kenapa sih aku punya papa seperti ini? Kenapa aku punya mama seperti ini? Kenapa enggak seperti temanku? Hey, saya bilang sama anak-anak muda ini, saya kasih tahu mereka, hari ini kamu enggak ngerti. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Saat kamu tetap ada di tracknya Tuhan, kamu akan belajar bersyukur. Dulu Bapak Ibu, saya jujur, saya minder, saya kecewa. Kenapa saya punya mama yang pengikut setan? Malu saya. Kedua, saya diusir sama mama saya karena saya jadi anak Tuhan. Dan singkat ceritanya saya harus jadi buran. Paham ya Bapak Ibu ya? Saya harus bekerja, bantu di sebuah keluarga. Kenapa saya bekerja cuma begitu? Karena saya diusir di usia 11 tahun. 11 tahun mau kerja apa? Mau jadi sekretaris. Oh, pegawai toko aja orang mikir dulu. Lah kamu ya apa? Isa nggak ngitung. Apalagi saya nggak normal loh Bapak Ibu. Karena saya dilahirkan tidak terlalu normal. Bicara tidak bisa, cara berpikir enggak bagus. Sampai saya disamakan dengan anak sindrom. Tapi lihat waktu Tuhan. Sampai semua bilang gini, Bu Vera sekarang Bu Vera beda ya. Ada satu jemaat, ada hamba Tuhan di Malang. Waktu lihat foto saya zaman dulu. Mereka, Bu Vera ini fotonya Bu Vera. Iya tante, ini waktu saya belum dipulihkan oleh Tuhan. Ya ampun jeleknya. Setiap anak rohani saya dengar, terus setiap dia ingat mau pelayanan ke situ dia bilang gini, mama di situ dibilang jelek loh katanya. Iya kan dulu jelek. Terus kan kamu dengerin. Terus saya bilang gini kan sama itu ibu gembala, saya bilang terus sekarang gimana? Cantik Bu Vera, puji Tuhan. Kalau nggak cantik kan nggak dinikahi. Kan dapat jodoh saya kalau nggak cantik kan. Jadi saya tetap percaya, yakin, teguh saya cantik karena saya dapat jodoh gitu. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Ketika saya dengan saudara betul-betul kita itu punya lingkungan yang sehat, pergaulan kita betul-betul kita jaga dengan baik, apa yang terjadi? Maka Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ini harus dijaga Bapak Ibu. Saya jujur saudara, kalau saya ya cuma nginget dan saya coba fokus kepada masalah, lihat orang-orang di sekitar, waduh saya gak akan maju. Saya tidak akan pernah berubah. Saya percaya malam ini Roh Kudus ada di tempat ini. Hati-hati dengan pergaulan saudara. Tepat waktunya semua yang kita rasa orang-orang di sekitar kita itu tidak begitu cocok dengan kita. Kalau Bapak Ibu hidup benar, musuh kita sekalipun bisa dijadikan sahabat kita. Dipulihkan hubungannya, amin. Jadi Bapak Ibu tolong ya, kalau saudara betul-betul ingin melihat hal yang baik, perhatikan kehidupan saudara. Saudara ini deket tembek sapa. Saudara coba lihat siapa sahabat terdekat tempat saudara curhat. Apakah dia orang yang betul-betul hidup takut akan Tuhan? Apakah dia kalau memberi nasihat kepada saudara, nasihatnya sesuai firman? Atau ketika saudara berantem dengan suami, ketika suami saudara jahat sama saudara, lalu teman saudara bilang gini, aduh sudah cerai. Hati-hati. Sejahat-jahatnya manusia, kalau kita hidup dalam kebenaran, maka sampai Alkitab bilang gini, satu orang diselamatkan, maka seisi rumahnya pasti selamat. Dan itu yang saya alami.
ketika saya hidup dalam kebenaran, saya bersyukur kalau ayah kandung saya memang betul-betul sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dan tahun 99 sebelum Tuhan mengambil ya raga nyawa dari ibu kandung saya, selama 17 tahun saya bergumul berdoa untuk ibu kandung saya, dan tahun 99 ibu kandung saya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, saya punya kakak-kakak, saya punya 3 kakak yang satu sudah jadi gembala sidang di kota Semarang. Tapi ada 2 kakak yang betul-betul menolak Tuhan Yesus dan memperlakukan saya dengan tidak baik. Tapi waktu saya belajar hidup dalam kebenaran, apa yang terjadi? Orang kakak-kakak saya yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan, hari ini sekarang saudara sudah percaya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Saudara, dengan siapa saudara bergaul, hati-hati. Siapapun masukan kontribusi kepada kita untuk kita mungkin membalas jahat dengan jahat, itu tidak benar. Ya, tetaplah jadi orang baik. Bilang kanan kiri, sing api. Ojo jahat. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Apa ini yang kita bisa simpulkan dari kedua ayat ini? Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita mau dinilai benar oleh Tuhan, belajar menyembah Tuhan. Amin. Belajar meninggikan Tuhan. Nyembah Tuhan, ninggikan Tuhan itu bukan sekedar nyanyi Bapak Ibu, bukan. Mari kita menyembah Tuhan, nyanyi tok. Nyembah itu berarti hati kita betul-betul meninggikan Tuhan. Amin. Dan belajar waktu saudara menyembah itu di atas ucapan syukur. Ya, bilang kanan kiri, bantu saya khotbah. Jangan menggerutu terus. Jangan sampai kita itu ngedumel terus. Amin. Belajar mengucap syukur. Saudara, coba tolong dilihat wajah kanan kiri temannya, diingatkan ya. Orang yang tahu mengucap syukur wajahnya jadi api. Amin. Bu, ibu mau cantik? Operasi plastik lah segala macam. Kalau mau cantik, kalau mau sehat, dijaga hatinya. Amin. Dan teruslah belajar mengucap syukur. Nanti kalau ibu-ibu penampilannya baik, suaminya juga jadi sehat. Ya, karena kadang-kadang kenapa suami tidak jadi sehat? Karena istrinya tidak terlalu baik. Kalau istri baik, suaminya pasti sehat. Ibu mau suaminya ndak stroke? Ya, jadi istri yang baik ya. Saya percaya hari ini Tuhan pasti tolong kita semua. Saya mengundang hamba-hambanya para pemain musik, mari tampil ke muka. Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita hidup dalam kebenaran, maka percayalah pertolongan Tuhan yang ajaib pasti akan menjadi bagian saya dengan saudara. Tetaplah dekat dengan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Ketika saudara fokus kepada Tuhan, maka lihatlah keajaiban demi keajaiban pasti akan menjadi bagian kita. Ada satu pujian berkata, hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu
mataku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Bapak Ibu, waktu saya berdoa, saya tuh selalu memberkati Indonesia. Kita sedang memasuki baru 1 bulan ya di tahun yang baru ini. Lalu kita juga diperhadapkan untuk memilih seorang pemimpin negara yang baru. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini bukan main-main. Yang setuju katakan amin. Dan ini penentuan dari kondisi bangsa kita. Waktu saya coba untuk mendengar, mata telinga saya coba untuk lihat semua media sosial, jujur saya tambah bingung. Saya bingung Bapak Ibu. Tapi waktu saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan sayang dengan bangsa ini. Tuhan cinta kepada Indonesia. Dan saya bisa tenang di dalam hadirat Tuhan. Maka yang pertama Tuhan munculkan apa Bapak Ibu? Saya bisa memandang ketiga calon presiden ini baik. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita punya pikiran yang jahat, maaf, Tuhan tidak suka. Amin. Baik. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, semua baik. Ada orang bilang begini, kita pilih bukan yang terbaik buat bangsa, tapi menyetop yang terburuk. Maaf, jangan suka nilai jelek sama manusia. Amin. Mereka manusia. Terserah, saudara punya alasan, wah tapi Bu Vera kan begini. Saya enggak mau menghakimi. Karena itu bukan ajaran Tuhan. Amin. Kita harus punya hati yang baik. Pandang ketiga-tiganya baik. Doakan mereka. Amin Bapak Ibu. Doakan. Berkati ketiga calon pemimpin ini. Supaya siapapun yang terpilih benar-benar ada dalam kendalinya Tuhan. Jangan punya niat hati jahat. Jangan punya hati yang jahat. Bapak Ibu boleh pilih salah satu dari 3 yang sudah negara kita canangkan. Tapi ingat, kalau saudara memilih, jangan sampai satu saudara pilih, yang keduanya saudara nilai jelek. Jangan. Doakan ketiga-tiganya supaya mereka bersatu. Amin. Ketika yang satu terpilih, yang 2 benar-benar memiliki hati yang baik, mau nerima, mau legowo, sehingga bangsa ini tetap aman dan sejahtera. Bapak Ibu yang mau betul-betul Indonesia ini aman, katakan amin. Jangan punya penilaian jahat. Masa lalunya lo Bu Vera, wah beginilah orangnya begini. Jangan jahat. Manusia itu bisa berubah. Di dalam kendalinya Tuhan, semuanya bisa menjadi baik. Amin. Yang pasti kita sebagai warga negara Indonesia, sebelum kita nunjuk orang, kadang-kadang saya tidak terlalu suka. Apalagi kalau itu anak Tuhan. Oh pemimpin begini-gini. Emang gampang jadi presiden. Emang gampang mimpin masyarakat sebanyak ini. Iya kalau semua masyarakatnya nurut gitu loh. Tidak ada pemberontakan, tidak ada orang-orang yang radikal. Kalau seperti bangsanya itu enak-enak, semua kepengen. Semua bisa jadi pemimpin. Mari Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Jadilah benar di hadapan Tuhan. Amin. Supaya dampaknya bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Doakan tanggal 14 Februari supaya cuacanya baik. Amin. Doakan supaya seluruh yang punya tugas-tugas di pos-pos diberi kesehatan. Doakan supaya seluruh keamanan di setiap wilayah itu diberikan kekuatan. Ayo Bapak Ibu,
Saya percaya saudara adalah warga negara yang baik. Terlebih lagi, saudara ini anak Tuhan Yesus, harus baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Pertolongan Tuhan yang ajaib pastinya. Pertolongan begitu ajaib, Kaulah memikat hatiku di saat aku tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu bahagia dasar biar Allah bayar. Memikat hati di mataku tertuju di dalam nama Yesus. Hamba-Mu melepaskan berkat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu bersama dengan kami. Katakan, oh pertolongan-Mu begitu ajaib, dalam nama Yesus. Amin. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas selawatan Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh menegur dan mengingatkan kami Tuhan. Terima kasih meteraikan setiap firman baik kami. Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap perintah firman-Mu kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, Ibu Pastor Vera Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan kuasa urapan menyertai setiap pelayanannya. Berkati juga keluarganya, suami, anak-anak. Tuhan memberkati apa yang mereka rindukan sudah dengan terbaik bagi mereka. Dimanapun ya Bu Vera melayani, Tuhan pakai dengan lebih luar biasa sehingga menjadi berkat bagi banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus yang dipermuliakan. Segala puji hormat syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang sudah menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya. Iya, Bapak Ibu ya, firman Tuhannya luar biasa ya. Jangan apa tadi? Jangan apa? Jangan golput ya, karena kita sudah dikasih kesempatan sama Tuhan, diberi kewajiban juga kita harus memilih. Amin. Memang hidup itu hanya ambil keputusan. Ya hidup itu hanya ambil keputusan. Kalau enggak kiri ya kanan, kalau enggak muka ya belakang. Ya kalau enggak putih ya enggak ada abu-abu. Enggak suruh pilih abu-abu, harus milih. Amin. Dan yang kalau milih itu tadi firman Tuhan saja, ikut aja firman Tuhan tadi itu kalau mau milih. Karena kita di minggu depannya semua milih. Ya yang pertama kata tadi firman ya yang kita itu harus dekat dengan Tuhan, yang tulus, yang hatinya tulus. Amin. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua jaga hati. Orang yang tidak jaga hati bisa salah ambil keputusan. Ketika Saul mulai iri hati dengan Daud, apa terjadi? Semua keputusan yang diambil keliru. Itu jangan sampai keliru ambil gol. Makanya cari orang yang menjaga hati. Di mana pemimpin yang menjaga hati. Ya, karena kalau saya lihat kalau selama berbulan-bulan saya sudah ambil keputusan, oh yang ini yang benar. Karena apa? Karena Yakobus 3:16, di mana ada iri hati, pasti situ ada kekacauan dan perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas, yaitu kebenaran itu tadi kata Ibu Vera. Di situ ada itu adalah pendamai, dia peramah, penuh belas kasihan. Ayo. Ini firman Tuhan sudah menunjukkan tadi ini.
yang terbaik gitu. Sudah punya hati loh. Ya, enggak suka marah kan. Amin. Jaga jangan sampai yang marah ya. Ya. Yang ketiga tadi diajarkan apa tadi yang ketiga? Mata tertuju hanya kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Ketika Petrus dia matanya hanya tertuju kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Amin. Tapi kalau ketika dia matanya sudah tertuju bukan kepada Yesus lagi, kepada masalah, pada ombak, hampir tenggelam. Itu sebenarnya ayo fokusannya kepada Yesus saja. Ya. Amin. Ya, karena Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa ya mataku hanya tertuju kepada Tuhan. Mata itu hanya tertuju kepada Tuhan saja. Apapun yang kau lakukan, Yakobus 4:13, libatkan Tuhan, tanya Tuhan dulu. Berdoa sama Tuhan. Amin. Yang keempat tadi apa? Jaga pergaulan. Ya, jangan kumpul sama orang yang orang fasik gitu loh. Wah, hati-hati loh orang fasik itu ya. Pak, fasik itu apa? Orang fasik itu ya kemarin kita sudah bahas orang fasik itu apa? Orang yang sombong dan kurang ajar. Amsal 21 ayat 24 itu orang fasik itu. Ya, sudah sombong kurang ajar. Ya, ayo jangan kumpul sama orang-orang seperti itu. Ya, sukanya gosip tok ya. Dan yang ketiga yang terakhir dikatakan kita harus hanya menyembah Tuhan saja. Ya, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Ya, dengan mata tertujuannya kepada Tuhan. Ya, makanya Tuhan katakan Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu hanya untuk Tuhan saja. Amin. Ya, terima kasih Bu Vera. Ya, kita sudah diberikan maksudnya kekuatan untuk memilih yang mana yang terbaik gitu ya. Jangan ingat ya, jangan sampai golput ya. Karena saya dengar ada yang mau golput ini. Pak, aku enggak milih, Pak. Bingung sing mana, Pak? Oh, jangan golput. Berdoa saja ya. Oke, ya kita akan berikan persembahan yang kedua. Dan saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita naikkan pujian pertolonganku. Pertolonganku begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kita tamat hari Senin ada doa puasa ya, hari Senin pagi ya di tempat ini jam 10 ada doa puasa. Hari Senin sampai Sabtu juga tetap ada doa pagi ya. Ya kita rekam lewat IG ya, Instagram 5:30 sampai jam 6 ya, siap dari Senin sampai Sabtu. Dan juga hari Rabu kita ada pemahaman Alkitab ya. Kita belajar Alkitab ya. Ibadah raya dan Kamis seperti ini di cabang kita di besok di pondok di Perak ya, dan hari Sabtu cabang kita di Jember. Juga ada yang di Manado. Kalau hari Manado hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin dilayani oleh satu hamba Tuhan dari Kanada. Kemarin hari Selasa saya ditelepon, Bapak hari Selasa ini pembicaranya dari Kanada. Oh puji Tuhan ya. Dan itu
banyak hamba Tuhan yang bergabung dengan Elroy yang di Manado, termasuk ya dari ketua MD-nya GPDI yang di Manado, itu yang di Ibu Like Repi ya, Ibu Like Repi Wisan itu bergabung ya sama kita di Elroy di Manado gitu ya. Nah, oke, kita pengumuman gitu ya. Jangan lupa hari Senin tetap masih ada doa puasa, enggak libur ya. Hari Rabunya yang kita Zoom itu kita libur ya, karena ada pencoblosan hari Rabu itu ya, tanggal 14. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan tutup. Mari kita naikkan pujian kami memuji kebesaran. Kami sebagaimana kami ada, itu anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu juga kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu semuanya kemurahan dan anugerah Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Setiap firman-Mu dan memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian malam hari ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di musik bersama juga WL. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah melayani, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan di PDL Roy Tuhan, yang sakit Tuhan yang dizaman dan sembuhkan. Oleh bilu Tuhan sembuh, anak kami juga Meta juga yang Tuhan yang sembuhkan, oleh bilu Tuhan sembuh sehat. Terima kasih Tuhan, mereka yang sudah lanjut usia, yang punya rindu untuk datang ibadah tapi keterbatasan mereka Tuhan, biar Tuhan yang berikan penghiburan, berikan mereka kekuatan, sukacita dan bisa menyertai mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi umat-Mu, jemaat-Mu dalam pergumulan keuangan, ekonomi, biar dalam pergumulan juga rumah tangga, keluarga, maupun juga dalam pergumulan, dalam pelayanan, apapun pergumulan mereka, Tuhan yang berikan jalan keluar. Jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik. Kebutuhan jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, BDL Roy, Tuhan memberkati, berkat dari utara, selatan, dan barat Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan PDL Roy dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat-Mu yang bekerja, bisnis Tuhan yang memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan, buat mereka semua lancar, berhasil, sukses, mereka jadi kepala, bukan ekor, naik bukan turun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah. Tuhan buat mereka berhasil, akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, hikmat, keterampilan, semangat belajar, tambah-tambahkan bagi mereka. Dan juga dijauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka, mereka boleh raih dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap umat Tuhan, jemaat El Roy di Bandung berada.
baik juga pelayanan-pelayanan yang ada, jadwal-jadwal yang ada, baik yang ada di Manado, yang ada di Pondok Chandra, yang ada di Perak, yang juga ada di Jember. Kami Tuhan serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, Roh Kudus urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah menopang PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Terpuji Tuhan kau selamanya. Terima kasih, dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, Tuhan sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan Kudus, anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Mereka yang sudah membawa berkat ini kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan serta lindungi, pimpin, tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Kami tetap juga berdoa untuk Tuhan pada hari Rabu minggu depan, kami rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan akan memilih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang taruh hati kami setiap rakyat bangsa Indonesia yang Tuhan sudah pilih itu yang terbaik bagi kami. Taruh itu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami tidak salah pilih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Biar Tuhan yang memberkati serta lindungi, dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh-musuh dari dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat kembali, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita uang masuk kerajaan sorga, pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.